Dan pertemuan terakhir kita membahas Kitabul Janaiz, pengurusan jenazah. Ya, terakhir kita sudah bahas tentang pengkafanan. Betul? Atau udah lupa? Terakhir ya, setelah memandikan, mengkafani, sekarang apa? Menyolatkan, salat jenazah. Salatul janazah, as-salatu 'alal janazati fardu kifayah. Salat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Idza fa'alahu ba'dul muslimina saqata 'anil baqin. Apabila sebagian kaum muslimin telah mengerjakannya, maka gugur dari yang lain. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka menyolati jenazah, dan ada kalanya Rasulullah pernah akan tidak menyolatkan jenazah. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari ya. Cek dah. Suatu ketika Rasulullah SAW akan menyolati sahabat, lalu beliau bertanya kepada sahabat yang lain, hal alaihi dain, apakah dia punya hutang? Punya hutang. Maka dikatakan beliau punya hutang. Maka Nabi SAW bersabda, sallu ala sahibikum, salatilah teman kalian ini. Ini dalam rangka mendidik sahabat agar tidak mudah berhutang. Bahkan dalam hadis yang sahih yang lain, Nabi sampaikan, seandainya seorang yang mati syahid itu diwafatkan, dibangkitkan, mati syahid dibangkitkan, lalu mati syahid lagi, dibangkitkan lagi, mati syahid lagi, dibangkitkan lagi, maka tidak selesai urusannya sampai selesai dari urusan hutang. Ini menunjukkan kepada kita tentang bahayanya hutang. Karena kalau dosa atau hak kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi kalau hak hamba harus selesai, Pak. Maka kalau kita punya hutang, sampaikan kepada keluarga, kepada istri, kepada anak. Barangkali nanti wafat meninggalkan piutang. Ya. Nah, karena itu disampaikan kepada yang hadir, kalau jenazah ini si A, fulan itu punya hutang, segera menghubungi apa? Keluarganya, karena pentingnya masalah piutang. Keutamaan menyolati jenazah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida as-salat hatta yusalli 'alaiha falahu qirat. Siapa yang menghadiri salat jenazah, maka dia mendapatkan satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Dan siapa yang menyaksikan penguburannya, maka dia mendapatkan dua qirat. Qila wa mal qiratan, dikatakan kepada Nabi, apa yang dimaksud dengan qirat? Beliau menjawab, mithul jabalainil azimain. Seperti dua qirat itu seperti dua gunung yang besar. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi menyolati jenazah itu pahalanya gede, dapat pahala sebesar gunung.
Ya. Kalau sampai ikut menguburkan, dapat 1 gunung lagi, Pak. Ya. Dapat 2 gunung. Makanya Masya Allah, kalau kita ikut sampai memakamkan jenazah. Kemudian keutamaan bagi yang meninggal dunia, dengan banyaknya orang yang menyolati, ini akan menjadi syafaat bagi orang yang wafat itu. Ya. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan." Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal lalu disolati oleh 40 orang. Berapa? 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, mereka tidak menyekutukan Allah, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali mereka akan memberi syafaat. Jadi 40 orang yang menyolati, doa mereka itu ya menjadi sebab diampuninya mayit. Ya. Makanya kalau kita yakin ada teman, saudara, tetangga yang baik, maka segera ikut menyolati. Ya. Di hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan dari Aisyah, ya, kalau disolati oleh 100 orang, maka semuanya akan memberikan syafaat kepada jenazah itu. Ya. Ini keutamaan yang didapatkan oleh orang yang meninggal. Ya, 40 atau 100, apalagi daripada itu. Diceritakan tentang wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, sampai 3 kloter disolati. Ya, ribuan orang yang menyolati Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. 1 kloter selesai. Ya. 2 enggak selesai juga. Yang ketiga. Ya. Saking banyaknya orang yang menyolati. Ya. Jadi ketika kita mengurusi jenazah, sebetulnya kita pun butuh pahala, bukan beban, bukan. Kalau kita ikut mengurusi jenazah itu bukan beban, justru kita dapat pahalanya. Apalagi sampai mengantar ke kuburan, sampai dikebumikan, maka dapat 2 apa? 2 qirat. Kemudian bagaimana posisi imam ketika menyolati jenazah? Posisi imam adalah di kepala kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, maka di tengah atau di perut. Ya. Ini beberapa hadis dibawakan tentang kaifiyah salatnya Nabi SAW. Ya, hadis Samurah bin Jundub, aku salat bersama Nabi, beliau menyolati Ummu Ka'ab, jadi sahabiah wanita, maka beliau salat di tengah tubuhnya. Dan apabila beliau menyolati laki-laki, maka beliau salat di kepala. Faqama inda ra'sihi. Kalau laki-laki, hadis Anas bin Malik, beliau salat di kepala. Ya. Ini hikmahnya. Kalau kita misalkan mau mendoakan, kalau perempuan, laki-laki, ya laki-laki apa? Allahumma gfir lahu warhamhu. Pakai hu. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha. Kalau 2, huma. Allahumma gfir lahuma warhamhuma. Ya. Kalau banyak, hum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad. Dan doa-doa yang terkait dengan salat jenazah. Tapi seandainya orang yang salat itu pokoknya hu, padahal jenazahnya perempuan, itu gimana itu, Pak? Apa salah doa? Pokoknya Allah tahu niatnya orang yang mendoakan. Ya.
Allah Maha tahu terhadap niat orang yang mendoakan itu. Nah, Pak Ustadz, saya hafalnya Allahumma gfir lahu doang. Padahal jenazahnya perempuan ya, sebisanya. Ya, daripada nanti belibet Allahumma gfir laha warham. Padahal enak, gampang ya. Tapi sebagian orang belibet, ya, Allah tahu niat doanya. Kemudian disunahkan ketika kita menyolatkan jenazah dibuat 3 shaf. Ini termasuk sunnah, Pak. Dibuat 3 shaf. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lain, di mana Nabi SAW bersabda, "Ma min mayyitin yamutu fayusalla alaihi 3 sufufin minal muslimin fayusalli alaihi 3 sufuf minal muslimin illa aujaba." Tidaklah ada mayit yang meninggal kemudian dia disolati, ya, oleh 3 shaf, maka kecuali wajib baginya. Wajib apa? Dijelaskan para ulama, ya, diampuni atau mendapatkan syafaat oleh doa-doa orang yang menyolati. Ya, jadi disunahkan 3 shaf meskipun orangnya sedikit. Misalkan orangnya yang nyolatin cuma 9, ya, 1 jadi imam, yang lain 3-3-2. Kalau 10 ya 3-3-3, imamnya 1. Jangan jadiin 1 shaf. Ini sunnah, Pak. Sunnah membuat 3 shaf. Kalau yang nyolatin 4 doang gimana? Nah, ini diperselisihkan para ulama apakah dijadikan 2 atau tetap 3. Ya, ala kulli hal, ya, kalau bisa lebih dari 2 shaf, yakni 3 shaf dan seterusnya. Dan Allah Azza wa Jalla menyukai bilangan ganjil. Kalau enggak 3, 5 dan seterusnya. Bagaimana kalau yang berkumpul jenazahnya itu laki-laki dan perempuan? Tadi kalau laki-laki posisinya di mana, Pak? Imamnya posisi di kepala. Kalau perempuan imamnya posisi di. Nah, sekarang campur nih. Jenazahnya ada 2, 3, 4 atau lebih. Ya, misalkan ada kejadian kecelakaan atau apa yang satu waktu, ya, sehingga gimana ini nyolatinya? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama disolati satu-satu. Ya, siapa dulu solatin, terus datang lagi disolatin lagi, atau disolatkan bersamaan. Yang kedua disolatkan bersamaan, maka posisi, ya, imam lurus, imamnya di sini, maka ini kepalanya laki-laki, untuk perempuan agak maju, sehingga kenanya apa? Perut. Bisa digambarkan nggak? Jadi ini laki-laki, ya, maka imamnya di sini, ya. Terus sebelah sininya. Jadi yang paling dekat dengan imam adalah yang laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa, laki-laki anak, perempuan dewasa. Pokoknya posisi imam berdiri, kena laki-laki itu di kepala, kena perempuan pas perut. Berarti posisi perempuan agak maju ke utara. Benar enggak? Nah, seperti itu. Ini posisi imam kalau disolati secara bersama-sama. Bolehkah kaum wanita menyolati jenazah? Jawabannya ya, boleh. Kaum wanita boleh menyolati jenazah. Ya, karena hukum asalnya syariat bagi laki-laki adalah syariat bagi perempuan, kecuali ada pengkhususan. Ya, sehingga kaum wanita boleh ikut menyolatkan jenazah. Ya. Bagaimana dengan kondisi mayit yang kadang-kadang hanya ditemukan sebagian anggota tubuhnya? Ya, misalkan, ya, jangan sampai terjadi sih. Ada yang termutilasi atau ada yang dimakan hewan buas. Yang ditemukan cuma tangan, yang ditemukan cuma kepalanya. Itu disolatin nggak, Pak? 6, disolatin.
Misalkan hanya ditemukan kepalanya saja, dimakan buaya atau tangannya saja, maka dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan. Dan ini berdasarkan beberapa riwayat dari sahabat. Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu an menyolati kepala yang ada di Syam. Ditemukan kepala orang yang meninggal, maka disolati kepala itu. Juga Abu Ayyub al-Ansari menyolati kaki. Ya, kalau orangnya meninggal, kakinya disolati. Adapun kalau orangnya masih hidup, kakinya diamputasi misalkan, maka disolati enggak itu? Enggak, orang masih hidup. At-tabi'u tabi, yang ikut hukumnya ngikut. Misalkan ada orang yang kakinya diamputasi, tangannya diamputasi, maka enggak disolati. Ya, yang disolatin itu kalau meninggal. Ya. Nah, bagaimana dengan janin? Janin yang meninggal dunia itu disolati enggak, Pak? Ada dua kemungkinan. Janin bisa jadi usianya kurang dari 4 bulan atau lebih. Nah, kalau kurang dari 4 bulan belum ditiup ruh. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud, ya Allah menciptakan manusia di dalam perut ibunya arba'ina yawman nutfah, 40 hari bentuknya apa? Nutfah. Lalu 40 hari berikutnya berupa segumpal darah. 40 hari berikutnya segumpal daging. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniup ruh kepada janin itu. 40, 120 hari. 120 hari bagi 34, 4 bulan. Kalau keguguran kurang dari 4 bulan, maka dikuburkan biasa di pekarangan, di kebun, ya, seperti itu. Tapi kalau lebih dari 4 bulan, ruhnya sudah ditiup, ya, lalu meninggal, maka tetap diurusi, ya, seperti orang dewasa. Misalkan 5 bulan, 6 bulan, ya, itu diurusi seperti biasa. Dia dimandikan, dikafani, disolatkan. Allahumma shayban nafi'an. Ya. Itu, Pak. Jadi kalau 4 bulan lebih diperlakukan seperti jenazah yang lain. Kemudian bagaimana dengan pelaku dosa besar? Pelaku dosa besar. Misalkan ada orang yang suka minum minuman keras, suka judi, ya, suka apa lagi? Apalah ya, atau mohon maaf ada yang bunuh diri. Itu gimana itu statusnya? Apakah diurusi atau gimana? Ya, dosa-dosa besar selama tidak dihalalkan pelakunya, maka dia masih muslim. Ya. Orang lagi minum miras oplosan, ya, terus apa? Is dead. Ya, miras oplosan, dioplos pakai baygon atau autan. Kok tahu? Nah, itu. Lalu is dead, gimana itu? Namanya di KTP nama Islam, maka tetap diurusi, Pak. Ya, selama tidak ketahuan dia meyakini halalnya hal-hal yang haram itu, tetap punya hak untuk disolatkan. Dia biasa diurusi. Overdosis narkoba, yang bunuh diri, tetap diurusi. Ya, ini. Yang jadi masalah adalah sholat. Ya, kalau orang sholatnya bolong-bolong, jelas muslim. Ya, sholatnya bolong-bolong itu jelas muslim. Tapi kalau sama sekali nggak sholat, ya, ada dua kemungkinan. Ima dia mengingkari kewajiban sholat. Ya, sholat itu nggak perlu, sholat itu nggak wajib, sholat itu nggak
nggak ada artinya lah kayak gitu, maka dia tidak diurusi sebagaimana kaum muslimin. Tapi kalau dia masih meyakini sholat itu wajib, sholat itu rukun Islam, sholat itu penting, tapi karena malas, ya. Jangankan sholat 5 waktu, sholat id aja nggak berangkat. Ya. Tapi dia masih meyakini Islam, dia yakin Islam adalah agama yang benar, dia bersyahadat. Nah ini yang jadi masalah. Kalau madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, dia tidak diurusi. Ya, madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, dia tidak diurusi karena dia meninggalkan sholat. Tapi kalau madhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dia tetap disolati. Urusannya diserahkan kepada Allah. Ya, entah diampuni atau tidak, yang penting kewajiban di dunia ditunaikan. Kita yang masih muslim, karena menganggapnya masih muslim. Ya, jadi pelaku dosa besar itu tetap mendapatkan hak disolati. Berikutnya, bagaimana kalau orang yang mati syahid? Orang yang mati syahid di medan jihad, apakah disolati? Ya, di sini ada dua kemungkinan. Pertama, ya, dia bisa disolati, atau yang kedua, dia tidak disolati. Dan pendapat yang pertengahan adalah bahwa menyolati mayit yang mati di medan jihad, ya, itu hukumnya boleh. Dan riwayat-riwayat sahabat kadang-kadang menyolati, kadang-kadang tidak. Jadi pilihan. Kalau orang yang mati syahid kan tidak dikafani, tidak dimandikan. Tapi untuk sholat itu pilihan, bisa disolatkan, bisa tidak. Ya, tapi tetap dikuburkan. Ya, tetap dikuburkan. Bagaimana dengan sholat goib? Sholat apa? Goib. Di mana kita menyolati mayit, tapi mayitnya nggak ada di depan kita. Ya, ada di depan kita. Ini pernah terjadi pada seorang raja Ethiopia, Habasyah, namanya Najasyi, meninggal dunia, Pak. Raja Najasyi ini muslim, tapi rakyatnya Nasoro, Kristen, di Afrika. Rasulullah mendapatkan wahyu kalau Najasyi meninggal dunia, maka Rasulullah umumkan kematian Raja Najasyi. Jadi mengumumkan kematian orang itu boleh. Mengumumkan kematian orang itu boleh kalau tujuannya untuk nyolatin. Tujuannya untuk nyolatin. Adapun beberapa hadis yang mengisyaratkan dilarang mengumumkan kematian, maksudnya adalah sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah. Ya, untuk teriak-teriak, untuk meratap, memukul muka, merobek baju biar rame, itu nggak boleh. Tapi kalau tujuannya mensyiarkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia nama si A, si B, nggak apa-apa. Sebagaimana Rasulullah mengumumkan kematian Raja Najasyi. Nah, posisinya Raja Najasyi itu di Afrika, Rasulullah berada di Madinah, maka Rasulullah kemudian sholat goib. Dikumpulkan sahabat, lalu beliau sholat goib, ya, mendoakan Raja Najasyi. Nah, dari sini para ulama, ya, berbeda pandangan karena sepanjang sejarah hidup Nabi, beliau sholat goib hanya sekali. Apakah sholat goib itu mutlak boleh dilakukan, ataukah hanya untuk tokoh-tokoh tertentu yang punya jasa kepada Islam? Ya, pendapatnya Imam Ahmad, untuk mereka yang punya jasa dalam agama Islam, maka disolatkan secara goib. Ya. Pendapat Imam Syafi'i mutlak, bagi siapa muslim, ya, itu boleh untuk disolatkan, dan saya condong kepada pendapat kedua, boleh. Ya, seandainya disolatkan kepada mereka yang kira-kira yang menyolatin sedikit, kayak misalkan kasus COVID kemarin, Pak. Ya, kasus COVID, orang meninggal, yang nyolatin cuma mungkin 1-2 orang saja, maka keluarganya boleh menyolati secara goib. Ya, solat goib. Ya.
Adapun kalau hampir setiap hari atau setiap pekan gaib, ya salat gaib, apalagi nggak kenal, maka ini sebaiknya tidak dilakukan. Misalkan, ayo salat gaib untuk orang-orang Palestina, kan kita nggak tahu mana yang meninggal, mana yang karena setiap hari ada orang yang meninggal. Misalkan saya di kampung ada yang meninggal, hari ini diinfokan, terus saya minta jemaah Darussalam nyolatin, kan nggak kenal Pak. Ayo nyolatin gaib gitu. Siapa ini yang meninggal? Orang kampung saya, kan nggak kenal. Maka hal-hal kayak gini nggak perlu, karena akan memberatkan umat. Ya, mungkin hampir setiap sholat ada sholat gaib. Ya. Pada zuhur ada sholat gaib, pada maghrib ada sholat. Ini akan memberatkan umat. Ya, tapi kalau sesekali, ya, maka boleh-boleh saja untuk sholat gaib. Ya. Nah, jadi sholat gaib itu nggak ada mayatnya. Nah, ada pertanyaan sampai sini, sambil diminum tehnya. Ya, monggo. Kalau mendoakan mayat atau mendoakan apa ya gaib tadi, apa disebut nama mayat tersebut di dalam doa kita? Iya, apakah perlu disebutkan namanya atau apa? Ini perkara yang wasi, perkara yang luas. Anda boleh menyebut namanya, boleh tidak. Karena niat yang nyampe kepada Allah adalah niatnya. Sebagaimana Rasulullah mengumumkan kepada Najasyi, sahabat mendoakan secara umum karena tahu mendoakan siapa? Najasyi. Sudah tertentu kan? Sudah terjuju kepada orang tertentu. Ya Allah ampuni dia, maksudnya Najasyi. Tapi seandainya kita mau mendoakan namanya pun tidak ada masalah. Ya Allah, Allahumma gfirli, misalkan misalkan bin siapa, itu boleh saja, ya, dalam menyebut nama itu. Ya. Kalau dalam sholat jenazah tidak perlu, karena sudah jelas orangnya. Yang meninggal siapa, si fulan atau si fulan. Ya, seperti itu. Sholat gaib. Kalau kulihal yang nyampe kepada Allah doa kita. Doa kita, niat kita yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan lagi, Pak? Monggo. Iya. Ada beberapa toleransi waktu untuk berangkat baru tahu baru di keduanya apakah adanya sama dengan disolatkan di mayat itu yang katanya. Nah, yang pertama batas toleransinya berapa lama dari meninggalnya? Nah, ini tidak ada keterangan dari Rasulullah, ya. Zahirnya masih dekat lah, masih dekat. Sebagaimana Rasulullah mengumumkan kematian Najasyi, lalu beliau segera menyolatkan. Kalau sudah bertahun-tahun, lebih afdol solatnya di atas kuburan. Nanti akan datang, apakah boleh menyolatkan di atas kuburan? Kita datang ke kuburannya, lalu menyolati. Tapi kalau seandainya ada mayit muslim yang kemungkinan nggak disolati, misalkan hilang, tenggelam, ya, nggak ketemu, nah itu boleh Anda solati secara gaib. Misalkan ada kejadian kapal tenggelam, terus ada beberapa nama yang nggak ketemu, kita kenal, maka boleh sholat gaib. Ya, dan sholat gaib tidak harus di masjid, meskipun yang afdol Rasulullah melakukannya di masjid. Seandainya saya punya kenalan, dia meninggal sampai sekarang belum ketemu karena tenggelam di laut, maka Bapak boleh menyolati secara gaib. Ya. Tidak ada keterangan batas waktunya. Tentu lebih dekat, lebih baik. Yang kedua, tadi tentang apakah pahalanya sama? Nah, insya Allah sama. Karena termasuk menyolati jenazah. Dan insya Allah pahalanya mendapat satu qiraat.
ya insyaallah taala, karena sama hukum salat gaib dengan salat jenazah. Nah, ada lagi? Silakan. Ya. Iya. Kemudian dia nggak langsung mati, bawa ke rumah sakit, beberapa hari itu sekarang 2 hari, yang minta ampun, nyesel saya meninggal. Apakah itu termasuk bunuh diri atau sakit? Iya, dia ada orang yang minum racun kemudian dirawat, ya sakit, akhirnya sakit terus meninggal. Kemungkinannya apa? Karena juga sebabnya karena racun, karena dia dirawat karena racun itu, ya, karena dia dirawat karena racun itu. Berarti masih ada kaitannya dengan bunuh diri, ya, meskipun tidak secara langsung. Ya kalau bunuh diri dengan kopi sianida, ya langsung mati. Ya, bunuh diri dengan gantung langsung mati. Tapi ada juga obat-obat tertentu yang mungkin butuh lama, ya itu termasuk bunuh diri. Ya. Kalau orang bunuh diri itu pas meninggal gitu ya, itu disolatkan nggak? Itu tadi. Jadi tentang orang yang melakukan dosa besar, ya, kalau dia muslim, maka akidah kita orang yang melakukan dosa besar itu masih muslim. Karena dia masih muslim, maka dia punya hak untuk disolatkan. Perkara hisabnya di sisi kita serahkan kepada Allah. Kayak tadi orang yang overdosis minum oplosan atau narkoba atau naudzubillah, ya, melakukan dosa apa terus. Nah, satu lagi tak? Iya, silakan. Kalau seperti tadi kan ada sahabat yang menyolatkan hanya kepala aja gitu. Iya. Kan kepala, tapi kita nggak tahu dia itu muslim atau non muslim gitu. Gimana? Apakah tetap kita sholat? Suatu ketika kita menemukan kepala, ya, kemudian kita nggak tahu dia muslim atau tidak. Yang pertama kita cari indikatornya dari pakaiannya, misalkan kalau di situ ada pakaian atau ada aksesoris apa, misalkan carilah identitasnya, entah ada KTP atau baju. Kalau kepalanya doang, kalau tinggal tengkoraknya saja, ya. Sebagian ulama kalau dia meninggal di negeri kaum muslimin, negeri umat Islam, ya mungkin dia lagi apa, maka dia secara asal dihukumi muslim. Ya. Ala kulli hal, kita tidak terlalu dibebani untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kalau seandainya naik gunung, kemudian ada pendaki yang kira-kira sudah sekian lamanya, tinggal tulang belulang, ya, maka kita cari dulu kemungkinan muslim atau tidak. Kalau kita tidak tahu, maka kita sholatin itu tidak mengapa. Niatnya kalau dia muslim. Begitu juga kalau ada musibah yang meninggal, misalkan ada gempa bumi, kemudian banyak yang meninggal, dan kita nggak tahu nih yang muslim yang mana, maka disolatin semua, ya, tapi niatnya yang muslim. Kalau ada tanda-tanda non muslim, misalkan ada kalung salib atau KTP-nya tulisannya non muslim atau apa, maka kita tidak sholat. Makanya Islam itu kalau ada syiarnya, kopiah, baju koko, jenggot, insya Allah meskipun ya, atau keningnya ada hitamnya, itu insya Allah muslim. Kalau tidak ada identitas apapun, zahirnya muslim, maka dia punya hak untuk disolati. Misalkan ada kejadian di pinggir jalan atau apa, ada yang meninggal, dicari identitasnya nggak ada, nggak ketemu, kan segera harus diurus ini. Daripada nanti membusuk, maka segera dimandikan, kafani, langsung kuburkan. Seperti itu. Ya, lanjut ya. Ada pertanyaan lagi? Dan kemudian
Bagaimana hukum salat jenazah di luar masjid? Kalau Rasulullah SAW tadi salat menyolati sahabat itu di masjid. Bagaimana dengan salat di musalla? Ini dibahas para fuqaha. Nah, jawabannya boleh. Hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah menyolati seorang di musalla. Di musalla itu di tanah lapang. Dia pernah menyolati di musalla, yang ini maksudnya tanah lapang. Sehingga boleh-boleh saja nyolatin mayit di rumah atau di tanah lapang atau di masjid juga diperbolehkan. Berikutnya adalah salat di atas kubur. Kalau salat 5 waktu, salat yang ada sujudnya itu tidak boleh. Semua tempat di muka bumi ini adalah masjid kecuali kuburan dan toilet. Adapun salat jenazah di atas kuburan itu hukumnya boleh. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, pernah Rasulullah SAW bertanya tentang seseorang, ada riwayat laki-laki, ada riwayat perempuan yang suka menyapu Masjid Nabawi. Lalu enggak ada, Rasulullah enggak pernah lihat lagi di mana laki-laki itu atau perempuan itu. Dikatakan dia sudah meninggal, dimakamkan di makam Baqi. Maka Rasulullah kemudian mendatangi makam itu dan beliau sholat di atas kubur. Jadi ini kuburannya, berarti Rasulullah di sebelah sini. Beliau menyolati, sholat jenazah. Sholat apa? Jenazah di atas kubur. Hadisnya sahih, dikeluarkan Imam Bukhari. Ini sudah jarang dilakukan kaum muslimin. Misalkan kita pulang kampung, kabarin, teman kamu waktu kecil meninggal, innalillahi. Bisa berangkat ke kuburan kemudian menyolati di atas kubur. Nah, hanya saja memang sebagian ulama kalau sudah terlalu lama maka tidak perlu. Hanya saja memang tidak ada dalil spesifik membatasi berapa lamanya. Kulihal dibolehkan sholat di atas kuburan untuk sholat jenazah. Sholat jenazah. Kalau itu bisa menimbulkan fitnah, polemik di tengah masyarakat, ya kita nunggu sepi. Nunggu sepi, ya. Nah, terus bagaimana tata cara sholat jenazah? Yang paling banyak masyhur dan paling sering dilakukan Nabi SAW adalah dengan 4 takbir. Dengan 4 takbir, sebagaimana Nabi SAW menyolati Najasyi, fakabbara arba'an, Rasulullah bertakbir 4 kali. Ada beberapa riwayat lebih dari 4, tapi yang paling banyak dilakukan Nabi itu 4 takbir. Bagaimana niatnya? Niatnya di dalam hati akan menyolati jenazah. Di takbir yang pertama, membaca apa? Al-Fatihah, dan tidak perlu baca surat. Tidak perlu baca surat, apalagi surat Al-Baqarah. Imamnya lama banget takbir. Lagi ngapain imamnya? Baca surat Al-Baqarah. Cukup Al-Fatihah saja. Seandainya memang mau membaca surat pendek, Inna a'tainakal kautsar atau Qul huwallahu ahad, masih ditolerir, tidak mengapa. Tapi yang lebih tepat adalah hanya Al-Fatihah, nggak perlu baca surat-surat yang panjang. Kemudian bacaannya sir, tidak dikeraskan, tidak seperti sholat jemaah yang lain, baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sholat jenazah kan kencang, enggak usah, sir, dengan pelan. Kemudian di takbir yang kedua adalah membaca apa? Salawat Nabi, dan paling lengkap adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu kalau mau panjang. Kalau mau pendek, Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling pendek.
Bisa diulang-ulang. Nah, takbir ketiga dan keempat itu isinya doa. Ada beberapa riwayat tentang doa yang dibaca Nabi SAW, intinya mendoakan mayit. Ya, bisa doa secara spesifik, doa ibadah seperti Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma wassi' madkhalahu wa akrim nuzulahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu, rahmati dia, wa'fu anhu, ampuni dia, wa akrim nuzulahu, ya, muliakan kepergiannya, wa wassi' madkhalahu, luaskan tempat masuknya, ini kuburannya, waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad, ya, cuci dosanya dengan air salju dan embun, wa naqqihi minal khotoya ya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, bersihkan dia dari dosa sebagaimana engkau membersihkan baju, sebagaimana baju dibersihkan dari baju putih dibersihkan dari kotoran, ya. Wa abdilhu daron khairan min darihi, ya Allah ganti, ya, tempat tinggalnya lebih baik daripada tempat tinggalnya di sini. Wa ahlan khairan min ahlihi, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya yang di sini. Wa zaujan khairan min zaujihi, pasangannya lebih baik daripada pasangan di sini, dan seterusnya. Ya. Ya, kalau tidak bisa doa seperti itu, maka doa permintaan. Untuk mengucapin Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu itu belibet. Maka ketika diam, maka berdoa dengan bahasa kita. Ya, tapi jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Ya Allah Gusti nyuwun, jangan. Karena ulama sepakat salat itu tidak boleh selain bahasa Arab. Ya, nanti kacau. Ada bahasa Bugis, ada bahasa Sunda, Jawa, Sasak, macam-macam, ya. Jadi kalau bingung, susah, maka pakai bahasa kita, ya. Takbir keempat pun sama. Takbir keempat pun isinya doa sama. Mau doa itu diulang atau disamakan antara takbir ketiga dan keempat, itu tidak mengapa. Ya. Nah, kemudian melakukan salam, ya. Yang sunnah adalah 2 kali salam ke kanan dan salam ke kiri. Yang rukun adalah salam ke kanan, ya. Tidak boleh hanya ke kiri saja, maka sholatnya tidak sah, ya, karena yang rukun adalah yang kanan, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang masbuk sholat jenazah? Ya, gimana ini? Udah takbir ketiga baru bisa nggak terjadi? Bisa. Maka masbuk itu seperti sholat biasa. Ya, kalau baru dapat 2, ya dia lanjutin sendiri 2 kali. Kalau baru dapat 1, ya lanjutin 3 kali takbir, seperti itu. Ya, jadi seperti sholat biasa, dia melanjutkan sebagaimana kekurangannya. Itu kalau masbuk, ya. Nah, intinya bahwa cepet ya, cepet aja. Allahumma ighfir lahu warhamhu, seperti itu. Nah, ada pertanyaan, monggo silakan, tentang sholat jenazah. Ya. Boleh diulangi, Pak. Iya. Tapi dalam sholat juga tadi. Iya. Masalah sholawat. Nah. Ketika sholat, saya sering dengar orang, ya kan kadang-kadang ketika sholat itu bacanya lagi sedikit. Ketika baca sholat itu dalam ayat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu boleh nggak, Pak? Nah. Mungkin kalau di luar sholat, kalau saya bilang gini, kalau saya kan biasa gini, kalau di luar sholat saya memang selalu pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Iya. Tapi kalau di sholat, saya pakai Allahumma sholli ala Muhammad, itu saya diketawain pernah ada. Kamu yang bener dong, harus konsisten yang mana gitu. Jadi gimana? Iya. Yang pertama adalah makna sayyid, sayyidina. Sayyid itu adalah tuan atau pemimpin. Ada hadis Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah pemimpin semua anak Adam. Jadi pemimpin bagi seluruh manusia. Jadi ucapan sayyidina secara asal itu tidak ada masalah. Kita sholawat di luar sholat atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, shollu ala sayyidina Muhammad, itu tidak ada masalah. Kata sayyid itu boleh disandarkan kepada Nabi SAW. Yang jadi masalah adalah semua doa-doa dalam tasyahud, riwayat-riwayat yang ada, Nabi tidak pernah mengajarkan sayyidina. Itu yang jadi masalah. Ya, karena kita menambahkan sebuah lafaz yang tidak diajarkan Nabi dalam doa itu. Ya, dalam doa itu. Ala kulli hal, kalau kita mau lebih cocok dengan hadis-hadis yang ada tentang doa, maka tidak perlu pakai sayyidina. Tapi kadang-kadang orang lisannya sayyidina. Kalau kita perhatikan semua hadisnya tidak ada sayyidina. Nabi mengajarkan doa tasyahud itu sebagaimana mengajarkan doa salat. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Diajarkan secara talaki seperti ini dengan sahabat. Ya, Nabi mengajarkan kepada sahabat seperti itu. Tapi kalau di luar salat enggak ada masalah. Ya, maka kalau yang sudah terbiasa sayyidina, coba tanpa sayyidina. Ya. Nah, jadi intinya adalah apakah boleh menambahkan kata sayyidina dalam zikir salat, karena salat itu adalah ibadah dan ibadah itu sifatnya nerima apa adanya. Paket ibadah itu nerima apa adanya. Ya. Salat subuh kenapa 2 rakaat? Kok enggak 3? Ya wis apa adanya. Kenapa maghrib 3, enggak 4? Ya udah apa adanya. Kalau ibadah itu seperti itu. Ya, kalau ibadah yang ghairu mahdhah seperti berbakti kepada orang tua, seperti berbakti kepada suami, memberi nafkah, itu kan ibadah. Tapi tidak ada tata cara itu bebas, Pak. Ya. Saya pengen berbakti kepada suami, buatin kopi. Nah, itu dapat pahala istri. Ya. Saya pengen berbakti kepada saya ingin menyenangkan istri karena memberi nafkah kepada istri itu dapat pahala enggak? Dapat. Suaminya dapat gaji Numa. Itu dapat pahala. Itu namanya ibadah tapi tidak ada tata cara khusus, ibadah ghairu mahdhah. Tapi kalau ibadah mahdhah kita berusaha persis dengan dalil seperti itu. Nah, tapi tidak membatalkan sholat. Seandainya ada yang mengucapkan sayyidina tidak membatalkan sholat, karena bukan pembicaraan, bukan ngobrol, bukan pengobrol dengan orang lain. Ya. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Iya. Kalau sholat di atas kuburan itu sholatnya menghadap kuburan, bukan nginjek kuburan. Jadi posisinya seperti di depan kita ada mayatnya itu di samping kuburannya. Karena kita nggak boleh nginjek-injek kuburan, menduduki kuburan itu nggak boleh. Nabi SAW menyampaikan, ya, wala tusallu ilal kubur, wala tajlisu alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kubur, jangan nginjek kuburan. Ini dalam rangka menghormati penghuni kubur. Ya. Jadi jangan nginjek-injekin kuburan. Ya. Termasuk juga dudukin kuburan atau kijingnya, atau kadang-kadang kalau pas nganter orang kubur itu pada dudukin itu. Nah, itu tidak boleh.
Jadi sholatnya bukan berarti nginjek kubur, tapi di samping. Jadi posisi kuburannya itu sebelah kiblatnya. Ini kiblat berarti posisinya sebelah timur kalau orang Indonesia. Sebelah timur. Allahu a'lam. Ya. Silakan. Iya. Nah, nanti saya jawab nih. Ya. Ada pertanyaan? Adzan dulu. Habis adzan ya. Habis adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya, terkait tentang mengantarkan jenazah. Tentang mengantarkan jenazah, apakah diperbolehkan bagi wanita? Ini terkait tentang ziarah kubur. Ada hadis sahih dari Nabi SAW, la'anallahu zairatil kubur wal mutakhidina 'alaiha suruj. Allah melaknat wanita yang ziarah kubur dan menjadikan kuburan itu dengan hiasan-hiasan. Hadis sahih. Karena itu mazhabnya Imam Ahmad, wanita tidak boleh ziarah kubur. Sampai di Masjid An-Nabawi, wanita pun tidak boleh di depan makam Nabi. Hanya muter di Raudhah, itu enggak di depan makam. Adapun mazhab jumhur ulama boleh, tapi sebaiknya tidak sering dilakukan. Karena dalam riwayat yang lain hadisnya mirip dengan itu, tapi redaksinya beda. La'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Ada hadis umum Allah melaknat wanita yang ziarah kubur, yang ini sering ziarah kubur. Kemudian kenyataannya Rasulullah SAW pernah melihat ada wanita yang sedang ziarah kubur. Ya, hadis Bukhari Muslim, ada wanita yang sedang ziarah kubur. Rasulullah lalu menasihati wanita itu bersabar, bertakwa kepada Allah. Apa yang terjadi? Wanita itu malah ngusir Nabi SAW. Udah pergi kamu. Kamu tuh nggak tahu apa yang menimpaku. Ya, disuruh pergi karena nggak ngelihat siapa yang nasihatin. Yang nasihatin adalah begitu Rasulullah pergi dikasih tahu tadi tuh Nabi. Wah, jadi nggak enak. Maka wanita itu mendatangi rumah Nabi, bertemu dengan Nabi dan meminta maaf. Maka Rasulullah mengatakan innamas sabru inna sadmatil ula. Sabar itu ketika hantaman yang pertama. Di hadis itu Rasulullah tidak melarang wanita ziarah kubur. Ya, beliau biarkan saja wanita itu ziarah kubur, hanya dinasihati untuk bersabar. Dan itu mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, boleh wanita ziarah kubur, tapi jangan sering. Yang kedua, hikmahnya wanita itu lebih lemah daripada laki-laki. Kalau laki-laki bisa menahan sedih. Kalau perempuan kadang-kadang teriak, kadang-kadang meraung-raung, kadang-kadang terlarut dalam kesedihan, sehingga itu ditutup oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau seandainya wanita mau mengantarkan ke kuburan, tidak ada masalah. Asalkan menjaga tadi jangan teriak-teriak, memukul muka atau menyiksa itu. Tapi kalau hanya nganter saja, hukumnya boleh, asal jangan sering-sering. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Monggo. Di Madinah
jenazah. Apa? Di ruangan lain. Apanya yang di mana? Oh, iya. Bagaimana hukumnya menyolati jenazah sedangkan jenazahnya tidak di depan kita? Kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, karena saking gedenya masjid, ya, sehingga tidak mungkin melihat yang di depan. Tapi posisi imamnya itu sudah disiapin sebelum sholat, sudah disiapin jenazahnya, baru disolatin. Tentu kita jemaah yang jauh nggak bisa lihat. Tapi itu tetap termasuk kawasan masjid. Termasuk kawasan masjid, maka dianggap softnya tetap bersambung. Ya, softnya tetap bersambung. Apalagi di Masjid Nabawi, kita bisa melihat jemaah-jemaah yang lain, itu tidak ada masalah kalau itu. 6. Ya, monggo. Iya. Selama ini mayat itu kalau dulu lalu masa penasaran aja gitu. Nah. Jadi pertanyaan saya. Iya. Kenapa orang yang meninggal dunia itu dihadapkan ke kiblat, menghadap ke kiblat, tapi mujur dari utara ke selatan? Nanti insya Allah pekan ketiga terjawab ya. Pekan ke berikutnya kan ini baru memandikan, mengkafani, menyolatkan, kan menguburkan belum? Menguburkan belum? Tahan aja. 6. Dijawab apa enggak nih? Iya. Iya, kenapa arahnya itu ke arah utara dan selatan? Karena kiblat kita berada di barat. Kemudian mayit itu dihadapkan ke arah kiblat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika ada seorang yang akan tidur, maka Nabi ajarkan agar engkau miring ke sebelah kanan. 1, miring ke sebelah, jadi miring. Yang kedua adalah ketika ada seorang sahabat yang menghadap ke arah kiblat, meninggal yang ke arah kiblat, maka Rasulullah sampaikan as-sawba al-fitrah. Dia sesuai dengan fitrah. Sehingga kuburan itu menghadapnya ke arah kiblat. Kenapa enggak sebelah sini? Karena miringnya ke sebelah. Kalau kita tidur itu miringnya ke mana? Kan disunahkan ke kanan. Kalau kepalanya di sebelah selatan, berarti miringnya ke, meskipun miring ke kiblat tapi sebelah kiri. Jadi hukumnya ke kanan. Itu. Nah, ini nanti insya Allah akan kita bahas lebih dalam tentang penguburan dengan lahat atau dengan cara yang lain, ada insya Allah ada pembahasannya. Cukup ya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.